Halo guys, day hari ke-15 ya, hari ke-15 gua upload video lalu ngomong di depan kamera sambil main game. Gua masih di game Summoner's War untuk ngebahas yaitu dungeon yang ketiga. Kan kemarin kan udah di Giant Skip, Dragon Lair, lalu kita masuk ke dungeon yang ketiga. Nah, dungeon yang ketiga itu adalah Necropolis. Sama seperti sebelumnya, dia ada 10 stage atau 10 level, lalu nanti terakhirnya ada dua abyss level, normal dan hard. Nah, untuk Necropolis sendiri, drop infonya atau drop rune-nya itu adalah Rage, Will, Nemesis, Vampire, Destroy, dan ada satu lagi Intangible. Intangible itu adalah rune baru keluar kayak kalau nggak salah tahun ini, gue lupa. Yang gunanya apa? Itu adalah gunanya kalau misalnya kalian mau bikin satu set room, tapi kebetulan mungkin ada nggak lengkap atau apa, nanti ini untuk melengkapinya, contohnya seperti itu ya. Oke, untuk di Necropolis ini ada Rage, Will, Nemesis, Vampire, dan Destroy. Jadi kegunaannya Rage itu untuk peningkatan critical damage 40%. Will dia nanti ngasih immunity satu turn, jadi pas kita baru mau mulai eh, pertandingan atau fight gitu, itu nanti ada willnya, langsung ada immunity-nya di atas kepala monster kita. Nemesis itu untuk meningkatkan attack bar, jadi setiap kali kita diserang, lalu kalau misalnya 7% HP kita hilang, itu nanti nambahin attack barnya itu 4%. Lalu ada Vampire, itu untuk setiap serangan yang kita berikan, itu nanti kita dapat heal atau life drain sebanyak 35% dari attack yang kita berikan. Lalu yang terakhir itu ada Destroy, itu nanti untuk menghancurkan enemy max HP. Jadi misalnya max HP itu kan HP itu kan bentuknya warna hijau tuh. Nanti kalau terkena destroy nanti kayak ke kikis, jadi ada kayak warna merah-merahnya, sehingga nanti kalau bisa heal dia nanti nggak bisa penuh lagi, tapi sesuai dengan sisa dari HP hijaunya itu, seperti itu. Nah, untuk Necro itu sebenarnya kalau menurut gue sendiri dia sebagai filler rune. Jadi filler rune namun untuk tingkatan yang lebih lanjut dibandingkan daripada di Giant. Gue masih tetap bilang kalau untuk rune sendiri itu masih di Dragon untuk kita farming rune untuk tingkatan akhir. Sedangkan kalau untuk Necro itu biasanya orang kebanyakan untuk mencari immunity atau will rune. Baru yang kedua itu biasanya antara vampire ataupun rage. Sedangkan untuk nemesis atau destroy itu hanya monster-monster tertentu yang bisa dibilang punya fungsi ketika digunakan nemesis dan destroy. Nah, untuk necro sendiri itu dia ada ketentuannya. Ketentuannya adalah dimana kita harus membawa monster yang memiliki multiple hit, atau jadi satu skill itu punya attack-nya bisa 2 sampai 3 hit, contohnya seperti itu. Nah, seperti yang sekarang gua bawa, contohnya ini misalnya gua bawa Fran. Kenapa? Pertama untuk heal-nya, tapi untuk skill satunya dia akan attack 3 kali. Ya, jadi attack 3 kali, lalu juga bisa memberikan attack power down, contohnya seperti itu. Ya, lalu gua bawa Raok. Kenapa gua bawa Raok? Ya karena dari pasifnya, dimana kalau misalnya kita ngebunuh musuh dia bisa langsung gerak lagi, contoh seperti itu. Lalu skill 2 nya dia nanti nyerang bersama dengan dua temennya yang lain, jadi kayak nyerang rame-ramean. Lalu skill pertamanya itu dia akan memberikan defense break, tapi juga bisa nyerang lagi dengan 30% kesempatan. Jadi anggapannya kalau misalnya dia bisa kalian pakai skill 1 untuk menyerang, dia bisa langsung ada tambahan serangan lagi, tergantung dari hokinya kalian lah, anggapannya seperti itu. Lalu yang ketiga ini gue bawa Seren. Ini Seren ini dia harpu, jadi dark harpu, tapi yang sudah di awaken. Jadi awaken itu maksudnya ada monster yang bintang 2, lalu kalian jadiin bintang 6, lalu nanti di awaken, jadi kayak punya penambahan stat lagi. Nah, untuk Seren ini atau Dark Hapu ini kenapa gua pakai juga ini karena dari skill pertamanya dia nyerang 2 kali, ngurangin attack power. Skill 2-nya dia nyerang 3 kali, dia bisa disturb HP recovery, dan itu berguna banget untuk di necro karena bosnya atau necronya itu bisa ngeheal. Lalu yang ketiga itu dia
attack 4 kali dan bisa memberikan defense break. Lalu juga memanggil teman yang lainnya untuk menyerang bersama-sama. Jadi serangannya multiple hitnya banyak banget di skill yang ketiga ini. Seperti itu. Lalu yang di sini gue bawa Ikaru, kenapa juga sama? Karena bisa memanggil yang lain, jadi nyerangnya berbarengan bersama-sama. Lalu dia ada counter attack-nya, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya diserang, ya nanti dia akan menyerang balik. Lalu yang terakhir itu adalah gue bawa Grego. Nah, Grego ini skill pertamanya dia menyerang 2 sampai 3 kali, dia bikin slow. Skill 2-nya itu dia nyerang 3 kali, defense break juga. Lalu untuk pasifnya itu dimana dia bisa meningkatkan attack power-nya dari 100 sampai ke 300 jika ada yang mati antara musuh ataupun teman. Nah, dari lineup ini sebenarnya yang paling rada ribet untuk dicari itu adalah Grego. Ya, sedangkan untuk Fran ini gampang banget karena dia 2-star monster. Itu juga dia ada secret dungeon-nya. Kalian bisa cari nanti di chat. Kalian bisa minta, boleh dong minta secret dungeon-nya supaya kalian bisa masuk, bisa gabung, contohnya seperti itu. Lalu yang seperti Raok ataupun Ikaru ini juga gampang banget karena dia 3-star monster, gampang kalian cari, dan ini juga awaken. Jadi yang tadinya mungkin biasa ini awaken di mana statnya akan ditingkatkan. Lalu ada Seren, ini juga gampang banget. Dark Harpu, ada secret dungeon-nya juga. Jadi paling yang bisa kalian gampang cari itu atau gampang kalian ganti itu adalah Grego. Gantinya apa? Tinggal cari siapa yang bisa memiliki attack dengan multiple hit. Gampangnya seperti itu. Oke. Nah, kenapa harus attack yang multiple hit? Itu dikarenakan dia ada skill ininya, Soul Barrier. Jadi setiap dia dapat turn, dia punya barrier di mana nanti dia akan uh, menghilangkan attack sebanyak 7 kali. Jadi kalian kalau misalnya nyerang nih, itu nanti dia nggak kena damage. Nah, itu sampai 7 kali serangan, baru nanti barriernya pecah, baru nanti bisa kena damage seperti itu. Oke. Nah, setelah itu ini sebagai line up-nya, kalian misalnya kalau misalnya pengen tahu line up yang lain, kalian bisa lihat di strategi deck. Nah, di strategi deck kalian bisa lihat mana yang mungkin bisa dibilang paling gampang untuk kalian cari atau kalian tempuh. Nah, ini biasanya ada orang yang pakai Abigail. Abigail itu Cannon Girl, Water Cannon Girl. Dia nyerangnya juga multiple hit 3 kali. Lalu di sini juga ada attack sampai 8 kali. Lalu di sini juga ada juga attack-nya juga sekali aja, tapi dilihat dari sini skill 2-nya udah tinggi. Contohnya seperti itu. Nah, sebelum ini muncul untuk Abigail ini biasanya orang banyak pakai yang ini. Ya, yaitu Cakram. Jadi Cakram Girl dan Boomerang Girl. Nah, ini mereka itu pairing, jadi bersamaan. Dimana kalau misalnya Cakram Girl nyerang, yang Boomerang Girl juga ikut menyerang, begitu juga sebaliknya. Jadi selalu menyerang bersamaan, contohnya seperti itu. Jadi biasanya bawa ini berdua, lalu ditambah bawa Raok, bawa Fran, dan plus 1. Plus satunya bisa bebas apa aja. Oke, nah untuk runningnya mari kita lihat. Nah, di sini di Abyssal Ancient Necropolis ini, kalau misalnya kalian lihat nanti di bosnya itu ada sedikit salah satu pasif atau bisa satu skill dan Necropolisnya itu di mana dia bisa menarik teman kalian atau monster kalian yang memiliki damage tinggi. Dia nanti akan menarik lalu menjadikan sebagai temennya nanti monster yang ditarik akan menyerang ke monster kita. Nah, itu monster harus dimatikan dulu baru kalian bisa menyerang balik lagi ke boss levelnya. Nanti kalau misalnya kalian kalahkan monster kalian yang diambil, itu nanti monsternya balik lagi ke kalian. Nah, seperti yang kalian lihat, kan dia cepet banget ya. Coba ini untuk speednya kan bukan kali 3, biar cepet lah, gampangnya jangan kali 1. Kalian kalau misalnya dalam kondisi auto usahakan nanti speed runnya itu dikali 3, jangan dikali 1. Kalau enggak nanti itu pelan banget ya, dikali 3 supaya nanti kalian bisa cepat untuk menyelesaikan dungeon runnya. Nah, kita lihat itu kan langsung hancur tuh
barrier-nya. Kenapa? Karena meskipun kita lebih dari 7. Nah ini kebetulan HP recovery rate-nya tidak kena, jadinya dia kecil. Lalu juga yang perlu dilihat ada atau diperhatikan adalah di Necropolis attack bar skill yang dimana mengurangi attack bar atau menambah attack bar itu tidak berlaku sekali di sini. Jadi kalian bisa pakai dengan bawa namanya attack bar reduction atau increase. Oke? Nah untuk best time-nya gue itu 1,5 menit, ini kebetulan 1 menit 42 detik. Jadi seperti yang gue bilang, selalu usahakan ketika kalian melakukan auto dungeon run, usahakan agar runningnya itu 1-2 menit aja. Jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau misalnya lebih dari 2 menit, itu artinya dungeon run kalian tergolong lama. Kalau misalnya lama, mau nggak mau kalian harus cari line up lain agar dungeon run kalian bisa lebih di bawah 2 menit. Contohnya seperti itu. Nah ini kan bisa lihat, ini cuma dapat rare, critical damage, kita save aja. Oke. Nah untuk sekarang ini kebetulan dia juga ada event baru di mana ketika kalian klik shop itu ada ini Lucky Magic Box. Nah Lucky Magic Box dimana kalian bisa pakai 750 kristal kalian untuk bisa mendapatkan yang ada di sini. Nah, bisa tekan scroll kalau kalian beruntung, legendary all attribute, legendary scroll, atau bahkan sampai ke scroll-scroll yang lain, ada repressal, legend rune, enchanted, grindstone, sampai dengan artifact. Nah, ini kalau misalnya rate-nya, ya mungkin rate-nya sedikit kali ya, nggak terlalu gede-gede juga rate-nya tuh. Kalau misalnya kalian lihatnya tekan scroll cuma 0,04%, contohnya seperti itu ya. Oke, untuk sekarang gue mau ambil, gue pengen lihat lucky box ini gue lucky apa enggak. Lalu kita akan summon untuk melihat apa yang bisa kita dapat. Karena kebetulan untuk waktunya sendiri itu kan masih 34 hari. Jadi gue masih bisa memakai untuk mystical scrollnya saja. Sedangkan yang lain ini masih gue simpen, terutama yang Tekken scroll. Oke, kita lihat, kita ke efisien. Atau kalau misalnya kalian mau, di sini ada weekly deal program di mana untuk setiap 100 kristal kalian bisa ambil nih. Mungkin dapat Legend Violent Rune, Swift, sampai ke scroll ya. Tapi kalau gue mau ambil di Lucky Magic Box. Lihat, scroll dan scroll. Nah, oke. Ini flat, jadi jual aja, nggak perlu. Flat, jual aja. Dapat ini ya, kita hoki-hokian, kita plus 12 aja. Jelek, kita jual. Lumayan. Scroll lagi, nggak ada. Nah ini kalau ini nggak ada speed, udah gitu juga nggak ada instatnya, jadi kita jual aja. Ini attack artifact, ini attack jadi bagus. Jadi kalian kalau misalnya dapat artifact, lihat aja nih, kalau misalnya attack artifact ini ya defense, mendingan jual. Kalau attack artifact tapi ini HP, ini masih mending. Lalu tinggal kalian lihat ininya, misalnya S3 oke, baru kita bisa ambil. Contoh seperti itu ya. Berarti kita coba summon. Ada 20 scroll, kita coba semuanya bagaimana. Kita lihat, biasanya gue suka ngeliat di sini, oh kayaknya lagi ada yang beruntung. Mari kita coba, mari kita coba. Bismillah. Berarti kita dapat Tekken collab. Dapat apa? Nina William, udah punya lagi. Kita lakuin kedua. Tidak ada Tekken collab. Undyne, Blade Dancer dan selesai. Oke. Kita dapat Undyne dan juga kita dapat Blade Dancer. Oke. Sebagai terakhir kita review of the day. Tidak ada Battle Mammoth. Untuk Battle Mammoth itu kalau yang elemen biasa itu cuman elemen air yang punya guna deh, kalau nggak salah yang berguna, sama kalau misalnya light and dark itu elemen dark yang berguna. Sisanya mendingan kalian nggak usah bikin. Oke?
kita masukin semuanya kecuali yang akan collect. Oke, sampai sini. Gua rasa nanti untuk video berikutnya gua nggak akan masuk ke Summoners War lagi, gua akan main game yang lain. Baru nanti mungkin berikutnya nanti lihat aja lah untuk yang game Summoners War. Gua pikir cukup dulu. Yang penting kalau misalnya kalian ketika ingin bermain game Summoners War, usahakan bikin line up kalian yang seefisien mungkin lah. Farming run, baru nanti bisa masuk ke player versus player. Oke guys, sampai di sini videonya. Kalau misalnya kalian suka, like dan subscribe. Terima kasih.